Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sumutar Rahman, NRP 502724136. Jadi sini saya akan mendemonstrasikan pertama itu mendemonstrasikan business logic vulnerability dan juga broken access control. Nah, pertama saya akan mendemonstrasikan business logic vulnerability yang nantinya saya akan menganalisis sebuah website menggunakan Burp Suite untuk mencari endpoint yang rentan terhadap BLV atau si Business Logic Vulnerability-nya, lalu em, mengecek status akhir yang menunjukkan suksesnya eksploitasi. Jadi di sini yang pertama itu saya menggunakan Port Swigger dengan labnya itu Excessive Trust in Client Side Controls untuk mendemonstrasikan Business Logic Vulnerability untuk yang pertama. Jadi sini saya akan jelaskan dulu. Jadi ini ngapain labnya? Jadi untuk lab yang ini kita disuruh untuk membeli sebuah item yaitu lightweight leather jacket ini, di mana nanti kredit kita itu kurang dari harga jaket ini. Nanti kita tuh bagaimana cara kita itu untuk mengeksploitasi supaya harga jaketnya itu eh, turun sesuai dengan kredit punya kita. Jadi kita langsung aja kita akses labnya. Oke. Nah, kita di sini langsung aja ke my account. Kita login pakai kredensial yang ini Winner sama Peter. Ini Winner, ini Peter. Login. Nah, kita udah masuk ke akunnya. Nah, sekarang kita coba ke home. Nah, jadi kita di sini ngebeli jaket ini yang harganya tuh 1.337 dolar. Cuman kita hanya punya store kreditnya itu 100 dolar. Jadi kita di sini ngeksploitasi supaya si harga jaketnya itu bisa apa ya? Bisa sama dengan store kreditnya atau bahkan kurang dari store kreditnya. Jadi kita coba ini aja view details si jaketnya. Terus kita interceptnya kita aktifin. Nah, habis itu kita add to chart. Oke. Habis itu kita cek HTTP historinya. Di sini itu ada bagian, nah, post chart. Ini kita langsung kirim aja ke repeater. Kita cek repeaternya. Nah, nah, nah di sini kita coba lihat apakah dari endpoint chartnya ini, si post chart ini tuh, apakah ada parameter yang bisa kita ubah agar harga dari si jaketnya itu berkurang sesuai dengan yang kita mau. Nah, kalau misalnya kita lihat yang di bawah ini, itu kan ada price ya. Price-nya itu 133.000 apa ya, 1.337 dolar sesuai dengan yang jaket sekarang kan. Nah, ini tuh sebenarnya kita bisa ubah sesuai dengan yang kita minta. Ini kita sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita coba ubah dia itu jadi nol. Kita ke chartnya dulu aja. Ini kita coba send di nol. Nah, kita coba reload lagi. Nah, berarti kalau misalnya price-nya nol itu berarti dia nggak bisa. Mungkin aja ada dari websitenya itu ada logika kalau misalnya price-nya itu harus lebih besar dari nol. Jadi kita coba ganti aja ke satu di sini. Kita send lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya kita hargain dia 1 dolar itu bisa. Nah, dilihat di sini harga dari 1 dolar, dasa 0,01 dolar itu bisa. Dan ternyata di sini juga dari websitenya juga udah berubah. Yang awalnya tadi ribuan dolar, sekarang udah jadi 0,01 dolar aja. Jadi sini kita langsung aja place order. Nah, ya kita berhasil nyelesain lab ini. Jadi ini congratulations you solved the lab. Oke, untuk soal selanjutnya, untuk penerapan dari business logic vulnerability. Jadi di sini saya akan coba menggunakan lab yang kedua dari Port Swigger, yaitu lab tentang insufficient workflow validation. Jadi nanti kita disuruh sesuai sama kayak yang lab tadi, kita disuruh untuk nge-buy lightweight leather jacket
tapi tidak menggunakan apa ya, tapi nggak menggunakan kayak manipulasi endpoint tadi, tapi kita em, memanfaatkan dari workflow-nya. Jadi kita memanipulasi workflow-nya. Kita langsung akses di lab-nya aja. Ya. Oke, jadi sini kita udah masuk labnya. Kita tinggal uh, ke my account aja. Assignment tadi winner. Passwordnya tadi Peter. Kita login. Nah, jadi kita udah login. Kita coba kayak tadi. Kita balik ke home. Kita coba nge-add. Kita coba ngebeli barang yang sesuai dengan store kredit kita. Misalnya, ya ini $45. Coba kita pass control umbrella ini. Ini kita coba langsung aja interceptnya kita on in, kita add to chart. Oke, begin. Kita cek HTTP historinya. Nah, di sini mana kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat yang sesuai yang lab pertama, kalau misalnya kita lihat nih post chart, itu kan sekarang nggak ada nih, kayak kita bisa langsung nge apa namanya ngemanipulasi price dari si endpoint chartnya. Nah, oleh karena itu kita coba langsung beli aja ya. Jadi ini kita pindah ke ininya, ke chartnya, bisa kita coba place order. Dan interceptnya on, kita place order. Nah, kita udah berhasil ngebeli pest control umbrella-nya. Bisa kita coba cek HTTP story-nya. Nah, di sini kita ada dapat endpoint get chart order confirmation. Nah, jadi kayak ini kayak order confirm true, artinya artinya kayak kredit kita cukup untuk membeli ini dan lain sebagainya. Ini coba kita langsung kirim aja ke repeater aja, center repeater. Nah, habis itu kita coba balik ke home. Nah, di sini store credit kita udah berkurang jadi $54,27. Habis itu kan kita disuruh untuk beli lightweight leather jacket ini kan. Ya, kita langsung aja ke sini, view details. Kita langsung add aja to chart. Itu kita ke ininya, ke keranjangnya. Terus kita send si punyanya si yang tadi. Kita langsung send aja. Karena ini actually yang endpoint ini tuh nggak ada apa ya, nggak ada yang spesifik ke barang tertentu. Jadi ini kita bisa langsung send nanti. Nah, nanti ini tuh langsung apa ya, lightweight leather jacketnya langsung kebeli. Jadi nanti kita udah menyelesaikan labnya. Jadi muncul congratulations you solved the lab. Oke, untuk soal selanjutnya dari business logic vulnerability, kita di sini di sini menggunakan part trigger dengan labnya itu flawed enforcement of business rules, di mana kita disuruh untuk nge-exploit flow untuk membeli si jaket sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya dua lab sebelumnya. Dimana kita di sini nge-access accountnya using the following credentials, yaitu kita loginnya sebagai winner. Kita langsung aja akses labnya. Oke, kita udah login kita udah login, kita udah masuk ke labnya, terus kita login aja sebagai winner, wi winner, winner, dan passwordnya itu kita tadi punya passwordnya itu winner. Kita login langsung aja. Nah, di sini kita udah punya store creditnya $100. Nah, setelah itu kan di sini di bagian atas ini kita punya kode kode itu ya, kode apa namanya discount, di mana nanti kita bisa gunainnya untuk ngelakuin
pembelian. Ini kita langsung aja ke letter jacketnya, kita add to chart, masuk kita ke chartnya, dan kita coba masukin kupon di sini. Kita apply, dan dia udah berkurang $5. Nah, kalau misalnya lihat di sini kita ada nih ya post chart kupon di sini. Nah, di sini kuponnya itu bisa kita di sini kalau misalnya kita lihat kan ada nih ya CSRF sama kupon. Nah, di kupon ini kita bisa mungkin kita bisa ada ganti-ganti kuponnya dan kita ganti kupon-kuponnya dan terus bertambah-bertambah sehingga sampai nanti si totalnya itu berkurang sesuai dengan store credit yang kita mau. Misalnya kayak gua ya pas dengan store credit kita ataupun kurang dari store credit yang kita mau. Ini langsung aja kita kirim ke repeater, send to repeater, kita ke repeater langsung aja. Terus kita coba ini, nah coba kita send lagi ya, mana tahu eh, kita bisa mengirim kupon yang sama berulang kali. Kita send langsung aja. Dan ya, ini katanya 300 to found, di mana dia katanya di sini kuponnya already applied. Berarti kalau misalnya kita cek di browsernya, kita reload, kita gini, coba add kupon lagi ya di sini, apply, dan ya nggak bisa. Karena si new cost-nya udah terdaftar. Nah, selanjutnya kita di sini balik ke home. Di sini di bagian bawah kita ada bisa sign up to our newsletter. Misalnya kita di sini sebagai task.ca. Jadi sign up. Nah, di sini kita dapat kupon baru yaitu sign up 30. Kita copy, balik lagi ke chartnya tadi, kita masukin kuponnya, kita apply. Dan ya, kita bisa ngurangi lagi $400 dari sini. Kita coba di sini lagi. Kita coba lagi ya. Apakah kalau misalnya kita yang gunain kupon yang kedua ini, yang sign up 30 ini, kita bisa ngedouble-innya lagi. Kita send aja. Dan dia nggak bisa karena kuponnya udah terdaftar. Nah, gimana kalau misalnya kita masukinnya itu selang-seling. Jadi kayak selang-seling, misalnya di sini. Sorry. Misalnya di sini itu Newcastle sign up 30, habis itu Newcastle lagi sign up 30 dan seterusnya. Ini kita coba aja langsung di bagian sini. Kita coba aja ganti ini ke yang tadi lagi. Ke Newcastle lagi, kita send lagi. Dan ya, kuponnya bisa di-apply lagi. Berarti ini bisa kita, apa ya, kita gonta-ganti. Jadi selang-seling. Jadi dia itu, berarti si websitenya itu hanya nge-track kupon terakhir. Makanya di sini kita bisa nambahin kupon yang lama tadi karena si websitenya itu hanya nge-track kupon yang terakhir aja. Nah, gini. Jadi bisa Newcastle lagi, kita sign up 30 lagi sampai sesuai dengan kredit kita atau mungkin bisa di bawah kredit kita. Kita send lagi, ya bisa. Dan Newcastle lagi, bye. Nah, kita sign up lagi kita pakai kupon yang sign up lagi. Kita Newcastle lagi. Bye. Dan kita sign up 30. Dan ya di sini kita udah dapat harganya tuh $0. Dan ya kita coba place order langsung. Dan ya kita berhasil ngebeli si jaketnya dan kita udah nge-solve labnya. Oke, selanjutnya ke broken access control, di mana saya di sini gunain lab dari Portswigger, yaitu unprotected admin functionality. Jadi intinya lab ini tuh kita disuruh untuk mencari endpoint ke admin panelnya supaya kita bisa ngedelete si user Carlosnya. Kita langsung aja akses labnya. Nah, kita kan mungkin kita coba-coba aja ya admin kayak endpoint-endpoint di sini. Misalnya admin. Nah, nggak ada.
Atau kita bisa coba cari file yang biasanya itu menyimpan informasi rahasia dari suatu website, misalnya di robots.txt. Nah, di sini kita langsung ketemu endpoint dari si administrator panelnya. Jadi kita langsung aja salin, kita langsung aja ganti, sorry, kita langsung aja ganti endpointnya jadi slash administrator panel. Enter. Nah, di sini kita udah masuk ke administrator panelnya, di mana kita bisa langsung ngapus si Carlosnya sesuai dengan yang diminta oleh labnya. Ya, hapus saja Carlosnya, dan ya dan ya labnya udah kita selesaikan. Oke, untuk soal selanjutnya untuk broken access control, di sini saya gunain port figure dengan labnya itu user ID control by request parameter. Jadi sini kita di lab ini kita disuruh untuk mendapatkan API key dari Carlos, tapi kita cuman bisa login ke akun yang winner, jadi winner Peter ini. Kita lanjut langsung aja ya akses labnya. Oke, habis itu kita coba login ke account kita. Ini winner, ini tadi Peter. Login. Nah, di sini kita punya langsung ya, winner itu kita punya API key-nya ini VC dan bla bla bla. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini kita punya endpoint-nya itu kayak gini, di mana kita tuh bisa di sini tuh ID winner dengan cookie session-nya ini. Nah, kalau misalnya cookie session-nya itu nggak berubah, kalau misalnya kita ganti tiap akun, itu harusnya kita bisa langsung nemuin API key dari si Carlos dengan cara mengganti si ID-nya ini jadi Carlos. Ini langsung aja kita kirim aja ke repeater, ya kita besarin aja. Nah di sini coba kita ganti winnernya jadi Carlos. Dasnya. Nah di sini langsung 200 oke deh. Nah kalau misalnya kita lihat di sini coba kita search si apa tadi yang kita carikan tadi API key ya. Nih, nah kita langsung nemu API key dari si Carlos itu ini. Kita langsung salin aja. Langsung kita pindah langsung ke webnya. Habis itu kita submit solutionnya di sini. Kita tempel di sini. Oke. Dan ya berhasil kita nyelesain lab ini. Oke, untuk soal selanjutnya broken access control, saya di sini menggunakan parse trigger dengan lab user role control by request parameter, di mana dia bilang di sini lab ini tuh punya panel admin yang di-identify melalui administrator menggunakan forgeable cookie. Di mana nanti untuk nge-solve labnya itu kita disuruh untuk ngedelete user Carlos dan kita di sini login ke akunnya itu melalui user winner. Kita langsung aja akses labnya. Oke, langsung login aja ke my account. Kita login sebagai winner tadi. Winner. Lalu di sini kita passwordnya Peter. Kita login. Nah, kita udah berhasil login dan kita coba lihat cek di bagian pause ini. Responnya gimana? Oke, di sini kita lihat responnya itu. Nah, di sini. Kita ada dua cookies di sini, yaitu cookies admin dan juga cookies session. Cookies session ini bisa kita abaikan karena browser kayak web emang biasanya gunain cookies session. Tapi kita di sini ada yang mencurigakan yaitu di bagian cookies admin. Nah, si cookies adminnya ini kita di sini asetnya kan di sini setnya false. Nah, ini berarti kita tuh bukan admin. Makanya di sini setnya tuh false. Nah, gimana kalau misalnya kita ubah si parameter false-nya ini kita ubah jadi true. Nah, kita ini kita tinggal lanjut aja. Ini kita kirim ke repeater aja langsung. Kita login ke repeater.
Nah, kita ganti si adminnya itu, sorry, Z. Oke, mungkin kita send dulu yang ini, send. Nah, ini kalau coba kita cari admin, nah di sini kita lihat nggak ada kecocokan, jadi nol. Namun kalau misalnya kita coba ubah dia jadi true, kita send lagi. Nah, di sini ada dua yang match. Kalau misalnya kita lihat, nah di sini kita udah berhasil masuk ke si admin panel. Ya udah, ini tinggal kita balik lagi ke ininya, ke browsernya. Ini kita inspect langsung aja. Karena tadi kan si adminnya itu berupa cookies. Ya udah, kita ganti si cookiesnya itu. Hmm, application. Nah, di sini di application, habis itu kita ke cookiesnya. Nah, kita kan masih nih adminnya false. Ya, kita ganti false-nya ini jadi si true. Ya udah, habis itu kita reload. Nah, di sini kita udah ganti. Nah, si account-nya winner itu udah jadi admin panel. Udah masuk ke admin panel, kita langsung aja ke admin panel, kita delete si Carlos. Dan ya, kita udah menyelesaikan labnya ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan dari tadi tadi broken access control, sama satu lagi itu yang pertama tadi yaitu adalah business logic vulnerability. Jadi mungkin cukup sekian demo dari saya mengenai dua materi itu. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.